Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Ajara dengan NIM 442031. Saya akan menjelaskan tentang menganalisa media sosial baru. Yang saya jelaskan adalah aplikasi AlphaGip. Mau tahu kelanjutannya? Langsung saja check it out. Nah, kita mulai dari latar belakang dulu ya guys. Neomedia. Neomedia adalah jenis media yang menggunakan teknologi digital. Misalnya media sosial dan penggunaan internet. Dan ini berlawanan dengan old media yang mengacu pada bentuk media tradisional seperti media cetak, misalnya surat kabar, majalah, televisi, dan radio. Meskipun semuanya merupakan contoh media massa, potensi audiens neomedia jauh lebih besar daripada tradisional seperti surat kabar. Istilah neomedia ini secara khusus berkaitan dengan media digital, yakni media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca mesin seperti file MP3 misalnya. Lanjut ya, fungsi dan manfaat media. Berikut ini fungsi neomedia dalam penerapannya. Yang pertama, ada informasi. Mengirim dan berbagi informasi adalah fungsi utama media. Karena informasi adalah pengetahuan dan kekuatan media menawarkan fakta dan opini yang otentik dan tepat waktu tentang peristiwa atau situasi yang terjadi. Lanjut, yang kedua, ada pendidikan. Media memberikan pendidikan dan informasi berbeda untuk orang-orang di semua tingkatan. Mereka mencoba mendidik orang langsung atau tidak langsung menggunakan berbagai bentuk konten. Misalnya, program pendidikan jarak jauh adalah pendekatan secara langsung. Lanjut, yang ketiga, ada hiburan. Fungsi penting lainnya dari media adalah sebagai hiburan, yang juga dipandang sebagai fungsi yang paling jelas dan sering digunakan. Sebenarnya hiburan adalah salah satu bentuk pertunjukan yang memberikan kesenangan kepada semua orang, seperti contohnya film, serial, komik, atau lainnya. Lanjut, yang keempat, persuasi. Ini adalah fungsi lain dari media massa. Persuasi melibatkan membuat pengaruh pada pikiran orang lain. Media massa mempengaruhi audiens dengan di benak publik. Lanjut, yang kelima, pengawasan. Fungsi pengawasan ini atau surveillance menunjukkan observasi, yang berarti mengamati masyarakat dari dekat. Fungsi media massa ini untuk mengamati masyarakat secara dekat dan terus-menerus, serta memberikan peringatan tentang tindakan-tindakan yang mengancam khalayak massa. Lanjut, yang terakhir, keenam adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah transmisi budaya, dan media adalah reflektor masyarakat yang mensosialisasikan orang, terutama anak-anak dan pendatang baru. Sosialisasi adalah proses di mana orang dibuat untuk berperilaku dengan cara yang tepat, yang tepat atau dapat diterima dalam budaya atau masyarakat mereka. Lanjut lagi ya. Berikut 6 karakteristik neomedia. Sebagaimana dikutip dari buku Dennis McQuell, Teori Komunikasi Massa 2010. Lanjut. Yang pertama, jaringan atau network, yang memiliki fungsi sebagai alat penghubung satu dengan yang lain dalam lingkup yang sempit maupun luas. Yang kedua, interaktivitas. Maksudnya adalah pengguna secara aktif dapat terlibat dengan melakukan proses secara langsung pada media, sehingga dapat dikatakan sebagai pengontrol. Lanjut, yang ketiga, digital. Media digital lebih modern yang mengubah data menjadi angka tanpa perlu mengubah objek fisik terlebih dahulu. Lanjut, yang keempat ya. 4, hipertekstual. Maksudnya adalah media baru menggunakan hypertext untuk mempermudah pengguna untuk mencari informasi yang sama atau berkaitan dengan secara tepat, sehingga dapat mengakses informasi lebih banyak. Lanjut, yang kelima, virtual. Media baru menggambarkan sesuatu yang nyata menjadi virtual. Masyarakat maju dapat memiliki aspek pengalaman sehari-hari yang disimulasikan secara teknologi. Terakhir, 6. Simulasi. Media baru mengatakan simulasi sebagai imitasi dan representasi. Simulasi dapat menghadirkan proses tiruan terhadap objek atau peristiwa tertentu
yang terjadi dalam dunia nyata dan dipresentasikan dalam dunia maya. Sekarang kita ke analisis. Sejarah singkat AlphaGift. Seperti yang kita telah sebutkan sebelumnya, hingga kini ada lebih dari 16.000 gerai Alfamart ya. Bahkan sebanyak 1.200 gerai Alfamart yang sudah berdiri di Filipina. Keberadaan gerai tersebut yang mensupport aplikasi AlphaGift ini dalam penyediaan barang dan pengiriman juga. Aplikasi AlphaGift ini bisa digunakan untuk belanja di Alfamart. Sebenarnya sudah ada sejak 2011, namun sebelumnya peminatnya belum terlalu banyak. Tapi awal pandemi 2020 lalu, di mana aktivitas di luar rumah terbatas, yaitu kita tidak bisa keluar kemana-mana. Nah, Alpha ini memberikan peluang, yaitu dengan menciptakan aplikasi AlphaGift untuk memudahkan kita belanja. Jadi kita tidak perlu keluar rumah untuk belanja, dan kita hanya perlu diam saja di rumah dengan santai dan menunggu barang itu diantar ke rumah kita. Dan aplikasi AlphaGift ini sudah ada di Play Store atau iOS dan sudah bisa di-download oleh kita semua. Ayo makanya download semuanya biar memudahkan kita belanja juga. Lanjut ya. Karakteristik media pada aplikasi AlphaGift ada 6 ya. Yang pertama dari jaringan dulu. Jaringan pada aplikasi AlphaGift, pengguna dapat melihat dan membagikan informasi dari artikel-artikel produk yang tersedia kepada pengguna lainnya. Contohnya itu misalnya tuh kita jadi memilih barang, kita bisa memilih barang yang kita inginkan. Ada banyak barang di aplikasi AlphaGift di kotak pencarian, dan metode pembayaran itu dengan rata-rata dengan cashless atau dengan GoPay, ShopeePay, Beca, Mandiri. Tidak dengan uang tunai, tidak bisa dengan uang tunai sama sekali. Jadi itu simple ya, kita tidak perlu ribet-ribet mencari kembalian atau mencari duit pas, karena dengan metode pembayaran online semua. Lanjut yang kedua ada interaktivitas. Maksudnya ini interaktivitas adalah identik dengan interaksi pengguna yang berlaku dua arah, dapat menjadi masukan secara langsung. Aplikasi AlphaGift ini tidak ada fitur chat. Nah, itu kelemahannya dia. Jadi kita tidak bisa berinteraksi kepada official toko atau toko Alfamart yang terdekat di rumah kita. Jadi itu tapi kita bisa melihat barang-barang diproduksi misalnya dari PT Wings, Unilever, Nestle. Nah, itu disediakan semua dalam aplikasi ini. Dan kita bisa membeli barang yang kita inginkan. Tapi kelemahannya kita tidak tahu stok mana barang yang kosong, karena tidak bisa mencet toko ofisialnya atau toko Alfamartnya. Nama kurir Alfamart ini adalah Sapa ya. Dan kita bisa mengetahui deskripsi lengkap tentang produk yang kita beli. Jadi kita ada gambarannya tuh, wah ini bagus kan nih digunakan untuk kedepannya, wah produk ini mengandung apa aja vitaminnya kan, khasiatnya gitu. Expirednya sampai kapan berlakunya, atau udah nggak enaknya sampai kapan gitu. Lanjut yang ketiga ya, digital. Jika kita mendaftar atau bergabung di aplikasi AlphaGift, data kita akan diinput otomatis ya oleh sistem. Jadi sistem akan memproses kebutuhan atau barang dan makanan mana saja yang sering kita konsumsi. Karena sebelum daftar disediakan kuesioner untuk kita. Jadi tuh kita otomatis tuh barang apa aja yang kita mau inginkan kan, karena kita udah mengisi kuesioner. Nah, kita di Alfamart disediakan di aplikasi AlphaGift ini. Jadi kita tidak perlu mencari lagi atau scroll lagi lah, soalnya udah ada tertera di awal aplikasi AlphaGift kita. Lanjut yang keempat ya, hipertekstual. Untuk mencari informasi tentang produk atau PT yang produksi produk tersebut, AlphaGift menyediakan kolom pencarian saja, sehingga mempermudah customer dalam menemukan produk yang ingin kita cari. Itu dia mempersediakan kolom pencarian. Misalnya kita mau cari nih produk teh dari Sariwangi. Nah, kita tinggal klik aja Sariwangi. Ntar PT-nya ada tuh. PT-nya PT Sariwangi lah misalnya. Misalnya kita mau cari barang lagi misalnya kayak Nuvo.
Terus ada juga PT-nya Unilever. Dan di sana tuh di produk itu ada deskripsi produknya. Jadi kita tahu gitu mau mau beli kagak, ini kandungannya yakin gak mau beli kagak. Simpel itu ya. Jadi kalau kalau mau belanja di sini. Lanjut ya, yang virtual. Virtual kelima ya. Dalam aplikasi AlphaGip ini, yang termasuk virtual adalah metode pembayarannya saja. Nah, itu dia. Jadi kita tidak bisa mengchat toko atau official store PT yang kita beli. Jadi itu ada online virtual saja. Virtualnya itu ada pembayaran doang. Pembayarannya menggunakan pembayaran online-nya menggunakan GoPay, ShopeePay, PC Virtual Account, dan Mandiri. Itu semua online rata-rata ya. Dan di AlphaGip ini tidak ada pembayaran tunai sama sekali ya. Lanjut, yang keenam, simulasi. Pada aplikasi ini kita bisa dengan mudah mencari barang atau makanan yang kita inginkan ya. Tidak perlu lagi datang ke toko, dan kita hanya tinggal menunggu barang kita datang. Dan pembayaran menggunakan metode online. Tidak perlu ribet lagi mencari duit tunai. Lanjut, kritik dan saran. AlphaGip adalah aplikasi yang memudahkan kita. Ini kritik pribadi dari saya ya sebelumnya. AlphaGip adalah aplikasi yang memudahkan kita dalam mendapatkan barang atau makanan sesuai kebutuhan kita ya. Dalam tampilan aplikasi AlphaGip ini, di fitur pencarian kita bisa memilih produk yang kita inginkan. Terdapat banyak sekali produk dalam aplikasi AlphaGip. Tentunya produk atau barang yang nanti akan diantar ke alamat sesuai aplikasi kita. Fitur pencarian juga memiliki deskripsi tentang produk yang kita cari. Jadi kita tahu apakah produk tersebut pas untuk kita. Namun, ada namunnya, diperbaiki lagi ke depannya dengan menambahkan fitur chat antara toko dan gerai Alfamart terdekat. Jadi kita bisa tahu stok barang yang masih tersedia atau tidak. Gitu. Itu kritik dan saran dari saya. Ya itulah penjelasan singkat tentang AlphaGip dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.